Nah, udah deket-deket IKN teman-teman. Nah, ini lihat nih pembangunan jalan tol. Wah, itu tuh IKN tuh. Hihi. Ini Taman Kusuma Bangsa nih. Jadi kita lagi nunggu orang-orang pada naik tuh. Oh, itu gedung istananya teman-teman. Wow, luar biasa. Nah, seperti ini penampakan teman-teman di dalam gedungnya. Luar biasa panasnya. Tuh banyak teman-teman. Banyak tempat makan. Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang kita di Alpha Guest House, tepatnya di Petung. Sekarang jam 8.49. Jadi kita kemarin sudah sampai di Petung itu sekitar jam 7 Wita. Jadi masih jam 6 sore waktu Indonesia bagian barat. Kita review dulu untuk kamarnya. Nah, seperti ini teman-teman untuk kasurnya. Kasurnya itu dia king size, dapat 2 bantal sama ada 1 selimut. Maaf kalau agak berantakan, ada colokan juga di ujung. Dapat AC juga dan dia ada kayak lampu LED gitu di belakangnya, sama ada 2 lampu di belakang. Terus untuk lemarinya ada lemari ya, ada meja, ada kayak lemari kecil di sini, dapat kursi juga, dapat TV teman-teman. Ini ada side box. Terus kita dapat hanger juga, dapat gantungan-gantungan baju. Terus kita langsung ke kamar mandi. Kamar mandinya seperti ini teman-teman, dapat shower, ada water heaternya di atas, dapat toilet, semprotan, dapat sabun sama sampo. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dan tadi pagi itu dapat sarapan teman-teman. Nanti saya tunjukkan aja videonya. Itu dapat nasi, dapat sayur sama dapat ayam. Wah, mantap teman-teman untuk makanannya, makan paginya gitu teman-teman. Jadi kami dapat harga di sini langsung on the spot teman-teman. Langsung aja di Google Map, namanya Alpha Guest House. Alpha pakai V. Alpha Guest House itu seharga 250.000, tapi kalau 250.000 itu yang eksekutif, jadi untuk yang 2 orang, tapi dapat sarapan cuma 1 orang teman-teman. Nah, kalau mau nambah sarapan lagi itu harus tambah 15.000, jadi dapat 2 orang, jadi harganya total 265.000 seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sudah selesai, nggak ada lagi apa-apa, kita sudah packing juga dan kita langsung berangkat. Hari ini kita gas. Ayo. Kita panasin dulu motornya teman-teman. Oke, jalan. Dia isi bensin dulu kali ya. Dia aja kalau ketemu pom bensin ya. Oke, lanjut teman-teman. Gaspol. Selamat pagi teman-teman. Jadi kita sudah keluar dari Alpha Guest House. Terima kasih untuk Alpha Guest House. Sangat-sangat mantap sekali untuk penginapannya teman-teman. Dapat AC, dapat kasur bagus, dapat TV, WC-nya enak, dapat water heater. Mantap lah pokoknya. Dapat apa lagi ya? Dapat makan pagi teman-teman. Mantap. Makan paginya enak lagi. Tadi ada nasi, sayur, mie, sama ayam. Ayamnya tuh mantap tuh. Enak banget teman-teman ayamnya. Asik sekali teman-teman. Jadi memang penginapannya itu sangat-sangat direkomendasikan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lewat Petung, kalau mau ke IKN mungkin bukan dari Balikpapan, tapi mungkin dari Petung, dari mana-mana, dari Banjarmasin misalnya, dari Palangkaraya, itu pasti ujung-ujungnya lewat Petung. Nah, pas lewat Petung itu nanti kalau emang penginapan sebenarnya menurut saya yang paling dekat ya daerah-daerah sini, daerah-daerah Petung ini. Jadi penting di daerah Petung ini penginapan di Alpha Guest House. Nah, baru nanti 1 jam aja nyampe di IKN teman-teman. Jadi untuk estimasi kita hari ini itu kita langsung ke IKN teman-teman, sekitar 1 jam 6 menit dari sini, sekitar 54 km. Sekarang itu udah jam 9 pagi, pas 9 pas teman-teman waktu Indonesia Tengah. Jadi kita langsung ke IKN ya sekitar jam 10 nyampe di sana gitu teman-teman. Sebenarnya saya daftarnya itu jam 9 sampai jam 12 teman-teman pagi hari. Tapi kayaknya sih harusnya bisa ini ya teman-teman, jam 9 sampai jam 12 itu maksudnya antara jam segitu tuh udah bisa kita kunjungi gitu harusnya. Jadi nggak harus pas jam 9 gitu untuk masuk ke IKN-nya, tapi jam-jam 10 juga nggak masalah sih harusnya. Nanti coba kita langsung datang aja. Kalau gitu teman-teman, kita langsung gas aja menuju ke IKN. Langsung sampai kita di IKN cuma 1 jam teman-teman. Waktunya sangat-sangat singkat sekali. Langsung gaspol, gaspol.
Pagi ini teman-teman cuacanya sangat-sangat mendukung sekali, cerah sekali teman-teman. Langitnya warna biru, asik, awan-awannya bagus-bagus teman-teman. Jadi memang sangat-sangat mendukung lah hari ini kita ke IKN. Pagi kita kan udah nggak sabar nih, kita mau lihat IKN kan kayak apa kan? Apakah bagus atau enggak gitu kan? Kita mau lihat-lihat nih, kita mau review, kita mau menyaksikan IKN tuh seperti apa sih gitu kan. Kita belum pernah nih kan, baru touchdown kita di Kalimantan. Nah ini kita langsung aja kita ke IKN nih. Mantep lah. Untuk jalannya juga tipikal ini ya, naik turun kayak lewat perbukitan teman-teman. Jadi kayak tebel banget asapnya, kayak Sumatera teman-teman untuk tipikal jalannya. Apalagi di sini juga banyak sawit-sawit. Nah ini kan ada mobil-mobil truk pengangkut sawit juga. Nah ini kan mobil-mobil kebun nih, yang ini nih sebelah kiri nih, mobil kebun. Memang asik teman-teman, riding di Kalimantan nih, bener-bener asik teman-teman. Jalannya juga banyak kan bagus sih untuk jalanannya, nggak semuanya rusak, bagus banget di sini. Malahan cenderung tidak bergelombang ya untuk jalan di sini. Apa karena mobil truknya nggak terlalu banyak banget daripada di Sumatera teman-teman. Kalau Sumatera tuh udah terlalu banyak jalan bergelombang, mobil-mobil tronton gitu segala macem. Apalagi kalau Jawa mah aman semua jalan-jalannya teman-teman. Jadi nggak terlalu hancur, malahan lebih enak, banyak pegunungannya, lebih asik gitu loh. Tapi Kalimantan ini memang dia punya keindahannya tersendiri, seperti banyak sungai, banyak jembatan. Jadi jembatannya panjang-panjang lagi, jadi asik banget liatnya. Wah ini tempat batu bata nih, pembuatan batu bata. Karena batu bata dia terbuat dari tanah liat ya teman-teman. Jadi tanah liat itu kan dia dari tanah merah dikasih air ya. Jadi dia bisa dibentuk kayak cetakan gitu. Ya buat clay gitulah, buat kayak mangkok. Itu juga bisa pakai tanah liat, buat batu bata. Banyak hal yang bisa dibuat pakai tanah liat teman-teman. Pokoknya tanahnya itu nanti kalau dia udah kering dia keras gitu. Dia kan dikasih air kan. Di tanahnya dikasih air dia kering, nanti dia keras. Nah, dia bisa dibentuk jadi kayak wadah-wadah apa gitu. Mangkok lah atau guci lah. Sejuk teman-teman untuk udaranya walaupun kelihatannya panas, tapi karena mungkin masih pagi hari ya. Jadi untuk cuacanya, untuk udaranya juga sejuk banget di daerah sini. Asik banget lah pokoknya. Ini kita langsung aja ya menuju ke IKN. Nih jalannya seperti ini teman-teman, untuk tipikal jalannya naik turun. Jalannya juga bagus, nggak terlalu bergelombang, dan kita semangat banget teman-teman untuk riding hari ini. Beneran dah. Apa nggak semangat ini? Kita ke ibu kota baru nih, ibu kota Nusantara nih. Mau lihat juga kita keadaannya seperti apa. Dekat-dekat IKN di sini teman-teman banyak juga kegiatan pabrik dan tambang sepertinya yang di depan sana tuh. Tapi nggak tahu itu masih aktif atau enggak. Itu kayaknya udah nggak aktif ya. Itu soalnya udah berumput gitu, udah banyak tanaman di gedung-gedungnya. Jadi kalau bangunan lama teman-teman, kalau dibiarkan terlalu lama, itu pasti ada rumput atau ada tumbuh-tumbuhan yang menjalar tuh mengelilingi daerah ini nih, rumah itulah gitu. Jadi kayak gedung itu tuh jadinya terbengkalai, bisa memperusak karat, memperusak gedungnya, warna catnya jadi berubah. Nah ini rumahnya bagus nih, asik, rumah panggung gitu ya, bagus sih rumahnya itu. Nah ini kita mulai masuk ke perkebunan apa nih, kayaknya karet ya sebelah kiri nih. Pohonnya rapi banget sebelah kiri, yang kanan mah sawit, sudah jelas. Sawit teman-teman. Nah jadi kalau misalnya gedung-gedung lama gitu teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya rumah, lihat-lihat kalau misalnya jarang disapu, jarang dibersihkan, itu takutnya jadinya kotor, dan untuk tumbuh-tumbuhan kadang-kadang bisa melilit gitu loh, bisa tumbuh di situ. Jadi kalau bisa sih sering-sering dibersihkan gitu teman-teman. Nah di depan nih ada mobil platnya KT ya, dari Kalimantan Timur ya. Emang kita di Kalimantan Timur itu tulisannya ada operasional di hub Kabupaten PPU. Nah tadi saya mikir Kabupaten PPU apaan ya, Kabupaten PPU. Oh saya lihat-lihat ternyata Kabupaten PPU itu singkatan dari ini kabupaten yang di daerah sini nih, Penajam
Pasir Utara ya, PPU jadinya disingkatnya. Telah dibuka perumahan. Oh, ternyata dekat-dekat sini banyak ini teman-teman. Dibangun apa namanya, perumahan karena mungkin berpotensi dekat-dekat IKN ya kan. Jadi kalau misalnya dekat-dekat IKN kan jadinya bisa dibilang tuh kayak dekat-dekat Jakarta, kayak misalnya Bekasi, terus kayak Gading Serpong, kayak BSD yang kayak gitu teman-teman, Depok. Nah itu kan berpotensi jadi kayak tempat apa ya namanya ya, tempat dekat-dekat pusat inilah, pusat kota gitu teman-teman. IKN kan katanya kan mau diubah jadi ibu kota Nusantara, jadi ibu kotanya Indonesia gitu teman-teman, menggantikan Jakarta. Jadi Jakarta itu cuma daerah khusus Jakarta doang, jadi daerah khusus Jakarta sih, bukan daerah khusus ibu kota, cuma daerah khusus Jakarta. Udah gitu aja sih. Jadi ibu kotanya dihilangkan, diubah jadi di Nusantara, jadi IKN gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada tertarik, mungkin kalau mau berinvestasi di rumah-rumah perumahan dekat-dekat IKN, ya mungkin kalau misalnya IKN-nya benar-benar selesai, itu bakal mahal banget tuh pasti perumahannya. Karena banyak banget pasti orang-orang yang ke IKN, apalagi kan kayaknya mau dibangun bandara juga segala macem. Jadi benar-benar IKN tuh udah kayak ibu kota baru, ya kayak Jakarta gitulah. Daerah komplek untuk ibu kota. Nah itu pasti langsung mahal itu rumah. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang PNS mungkin ya, yang dari pemerintahan, bisa aja tinggal, saya nggak tahu, mungkin ada dikasih tempat tinggal, tapi kalau enggak pun bisa deket-deket di sini lah, kayak perumahan-perumahan yang dikasih pemerintah. Oke teman-teman, kita isi bensin dulu deh, bisa 2 soalnya. Nah, untung ada pom bensin di sini nih. Kita isi dulu. Mana nih? Pertamax saya kali ya. Penuh mah. Nah. Nasi. Oke teman-teman, sudah isi Pertamax 40.000 full tank. Langsung gaspol lagi, sudah penuh teman-teman untuk Pertamax. Kita langsung lanjut lagi untuk perjalanan kita. Takut habis teman-teman, sotek di kanan ya, kiri itu melak. Takut habis teman-teman, jadi ya udahlah isi bensin aja, full tank aja lah. Langsung sampai Balikpapan juga bisa nih. Nah di sebelah kanan ini banyak pembangunan teman-teman, sebelah kiri kanan sih sebenarnya tuh pembangunan yang punya PUPR. Wah ini PUPR punya tuh, ya kan, siap pembangun negeri PUPR. Nah ini nggak tahu nih apa yang mau dibangun tuh. Oh itu kayaknya tol IKN kayaknya mau dibangun itu tol. Nah ini banyak ini ya, banyak pembangunan, udah mulai banyak pembangunan di sini tuh. Tapi rata-rata ya sawit teman-teman, untuk perkebunan di sini mah. Panas coy, terik banget mataharinya. Wah apalagi nanti jam-jam ini ya, jam 12 ya. Makin panas ini. Nah udah deket-deket IKN teman-teman. Nah ini lihat nih pembangunan jalan tol ya, jalan tol ini, jalan tol IKN nih. Asik tuh, gede banget ya. Wow. keren. Wow keren banget teman-teman. Tuh, wis, gede banget ini jalan tol ini beneran nih. Ini kan nanti keluar nih sini nih, jalan tol itu. Jalan tol mungkin dari Balikpapan kali ya, dari Balikpapan atau dari Samarinda. Dari sini udah banyak proyek teman-teman. Mobil-mobil truk semua ini, ngangkut tanah, ngangkut besi. Wah debunya tebel banget lagi. Coba potong dah. Dikit lagi teman-teman, 8 menit lagi kita nyampe IKN. Gila itu debunya. Nah, wah ini nih. Wah banyak banget pabriknya di sini. Memang debunya gila ini. Luar biasa ini emang debunya. Oh iya ini pengalihan jalan ya jatuhnya tadi ya.
Wah, sini hancur nih jalannya nih. Di kanan kali ya? Pemandangannya indah sekali teman-teman. Wah, itu tuh kelihatan tuh IKN tuh di situ. Ada sayap-sayapnya tuh. Kantor presiden kalau nggak salah itu. Udah deket banget teman-teman sama IKN. Nah, salah nih. Salah jalan. Kayaknya yang jalan bagus tadi deh. Kita belok kanan kayaknya. Coba ya, kita ke sana. Bundaran Garuda katanya itu kan Swiss Hotel tuh. Ke Swiss Hotel tuh. Wah, ini mang kuat gak nih mobil? Kuat lah dia. Nggak kuat sih. Bundaran mana nih depan ya? Nah, ini nih yang kanan tuh. Kanan kali. Apa depan lagi ya? Depan lagi kayaknya. Tuh ditutup jalannya soalnya. Luar biasa. Kayaknya depan lagi deh. Depan lagi ya harusnya ya. Mah jalan rusak ini. Nah, ini nih. Oh. Ini nih. Mantap banget ya. Nah, ini nih. Masuk aja. Pak. Mau masuk aja cuy. Wah, IKN nih, IKN cuy. Banyak perumahan ya. Tuh. Udah kayak kota tersendiri gitu. Oh iya, banyak perumahan nih. Bagus-bagus lagi rumahnya. Tapi panas banget di sini ya. Luar biasa panasnya. Satu arah. Wah. Keren banget ya. Gede banget teman-teman jalannya, gila ini. Luar biasa. IKN. Bagus ini daerahnya. Oh. Nah, di situ tuh rame. Masih lurus terus kali ya? Iya, lurus terus kayaknya. Nanti diajak keliling tuh naik bus. Tuh, naik bus teman-teman. Wah, itu tuh IKN tuh. Hihihi. Luar biasa. Wow, ini gede banget nih lokasinya beneran dah. Parkirnya di mana parkir? Gimana parkirnya nih?
putar balik, simpang, belok kiri. Belok kiri. Dah di situ Oh, nanti di situ. ada pos security. Oh iya ya. Oke, ya. Kasih ya. Ya. Oh, disuruh parkir di Taman Kusuma Bangsa, teman-teman ya. Ada simpang belok kiri katanya. Simpang belok kiri ini kali ya. Di Taman Kusuma Bangsa katanya tadi. Yang naik shuttle bus itu keliling. Yang naik bus itu mau parkir motor buat naik bus. Hah. Bukannya kayak IKN Now itu yang keliling KIPP. Rest area. Rest area di mana ya? Di luar, Pak. Di luar? Iya. Oh, berarti ini keluar dulu nih? Iya, keluar dulu. Rest area. Oh, gitu. Baru naik bis nanti. Oh, gitu. Ya, oke. Kasih ya, Pak. Wah, muter-muter nih, bingung nih. Kayaknya orang-orang sini juga pada bingung-bingung nih. Pada nggak tahu ini. Kayaknya. Di Taman Kusuma Bangsa. Nanti bundaran belok kiri. Nah, itu kali. Ini kali nih. Nih. Nah, ini. Ini kali belok kiri. Iya ini. Iya ini nih. Tuh kan banyak jalan kaki tuh. Tuh. Naik shuttle bus. Nah, IKN tuh. Wah, asik banget ya. Ini Taman Kusuma Bangsa nih. Oh, parkirnya di sini nih. Lagian sepi banget ya ini ya. Nyata harus keluar dulu teman-teman. Bingung nih jadinya, muter-muter soalnya. Nggak ada tulisannya juga sih tadi soalnya. Bingung jadinya. Rest area ya. Ada tulisannya ya katanya ya. Sebelah kanan ada tulisannya katanya rest area ya. Ternyata rest area ada di peta teman-teman. Tuh. Depan lagi ternyata dari tadi kita lihat kok nggak ada. Ternyata jauh lagi ternyata ya. Mau ke rest area jauh banget ya. Apa dia lewat jalan belakang nanti ya? Oh iya ini kayaknya. Bener kayaknya. Itu rest area itu ya. Oh itu busnya tuh. Pantas orang-orang dalam kok kagak tahu. Ini busnya. Oh ini nih. Sini kali ya. Panas cuy. Naik dulu, naik bus. Gak apa-apa. Halo. Jadi kita lagi nunggu orang-orang pada naik tuh. Wah, pada naik mau keliling IKN. Nah, ini kita naik shuttle bus teman-teman. Jadi tempat shuttle busnya itu di rest area IKN. Jadi tadi kita salah-salah muter-muter malah masuk ke dalam IKN-nya. Malah ternyata di rest area ininya tempat shuttle busnya. Pantesan kita tanya di dalam kan pada nggak tahu semua itu. Orang-orang pada nggak tahu. Ternyata cara naik shuttle bus pada bingung semua. Ya udah akhirnya kan ke rest area gitu. Oke, kita jalan teman-teman. Menuju ke IKN. Halo. Nah, ini jalan yang tadi nih teman-teman yang kita lewatin nih. Kita nggak tahu tadi ternyata disuruh ke rest area kan kita nggak tahu ya. Maksudnya kita juga bingung rest area yang mana, nggak kelihatan. Nah, nanti kan kita sampai ke ini nih, sampai tanya abang-abang ini nih. Ternyata abang-abang ini juga nggak tahu dia. Ke IKN yang mana kan dia nggak tahu tuh. Jadi ya udahlah. Nah, nanti bagus juga ya tawa-tawanya ya. Keren sih ini. Swiss Hotel ya, Nusantara. Jadi gini teman-teman, jadi kalau misalnya udah nyampe di IKN itu keluar dulu ke rest area yang tadi, taruh motor atau taruh mobil, baru nanti kita jalan gitu loh, naik shuttle bus gitu teman-teman. Jadi jangan langsung masuk ke dalam, karena kalau masuk ke dalam diusir, kayak tadi diusir.
Jadi ya udah, mau nggak mau ya kita ke rest area dulu, naik shuttle bus paling enak ya ini nih daripada kalau ini panas banget nih. Jalan, jalan. Oke, sampai. Wah, yang tadi nih kan, itu gedung ininya tuh, presiden tuh. Oke, jadi kita jalan-jalan dulu aja ya ini. Kita jalan-jalan ke depan Monas. Tuh, depan Garuda tuh. Terik banget teman-teman, mataharinya gila ini. Ramai juga teman-teman di belakang tuh, lihat. Terik banget teman-teman, panas banget ini. Berapa derajat nih ya? Kayak 34 derajat ada ini kayak. Panas cuy. Terik banget mataharinya. Ya seperti ini teman-teman tuh penampakan IKN. Itu gedung istananya teman-teman. Bagus banget. Wow, luar biasa. Tuh. Tapi emang panas banget teman-teman di sini. Parah. Excelso itu ada ini juga ya. Tempat kopi juga ya, tempat ngopi. Tuh, istananya. Wah. Itu apa namanya? Taman Kusuma Bangsa gitu ya. Itu ada benderanya. Ke sana langsung. Nah, seperti ini penampakan teman-teman di dalam gedungnya. Gedung nggak tahu nih, ini gedung Nusantara namanya. Rapi banget. Ini Jakarta sih ini. Panas banget teman-teman. Gila ya panas ya. Ampun. Ini kita mau ke toilet dulu nih. Luar biasa ini emang panasnya. Itu Taman Kusuma Bangsa itu. Wah, tapi jauh juga jalan kakinya ya. Lagi di ini bikin perkantoran sepertinya. Nah, kita jalan-jalan lagi teman-teman di nggak tahu di taman kayaknya ya. Taman nih, tuh ada sungai-sungainya. Dan nggak boleh terbangin drone teman-teman di sini ya. Jadi saya udah cek di Google juga katanya nggak boleh terbangin drone. Jadi ya udahlah, sedih juga sih nggak boleh terbangin drone. Padahal pengen lihat tuh, bagus banget istananya, istana negara, luar biasa. Depan, di sana tuh Bhinneka Tunggal Ika, di sana presiden tuh. Wow, luar biasa. Ya gini-gini aja sih teman-teman untuk pemandangannya di IKN. Ya jalan-jalan sebenarnya enakan sore-sore sih ini, jadi nggak terlalu panas kan, bisa lihat sunset, sunrise. Nah itu tuh bendera kan, Taman Kusuma Bangsa katanya. Wow, keren banget teman-teman. Tuh luar biasa. Tapi panas banget, parah. Panas banget teman-teman. Nggak ada awan, awannya pada mencar semua nih. Wah.
Wah. Ya. Ya, pas banget di luar. Jadi istirahat dulu, teman-teman. Ini juga nih, apa nih? Oke, udah keluar dari tempat peristirahatan. Nih, bagus tempatnya teman-teman, dingin banget. Oke, jadinya jalan-jalan keluar lagi. Kayaknya kita balik aja ya. Langsung aja kita gas depan, langsung kelihatan Istana Negara, Istana Baru ya. Mulai panas lagi teman-teman. Keren banget cuy. Istana. Tuh. Wow. Luar biasa. Jadi ini bagus-bagus banget ya teman-teman. Tuh gedung-gedungnya tuh lihat. Tinggi-tinggi, besar-besar. Ini daerah perkantoran sepertinya. Ini rumput-rumputan. Ada Plaza Barat nih, Sentral Massa. Itu juga daerah perkantoran sepertinya. Lihat sini tempatnya. Nah, ini untuk peta-petanya teman-teman. Bisa dilihat ya, Sentral Massa. Nah, sumber kebangsaan, fasilitas. Ada Sentral Massa, Ngaju. Ini banyak. Ini petanya teman-teman. Dilarang berjualan, jaga fasilitas, dilarang merusak tanaman, dilarang berbuat tindakan asusila. Tuh. Luar biasa panasnya. Oke teman-teman, kita sudah sudahi keliling IKN ya. Sudah lihat tuh. Ya gitu-gitu aja sih teman-teman, sepi-sepi aja, nggak ada rame-ramenya. Paling banyak-banyak pengunjung aja itu kan. Tuh, ada naik bus. Pengunjung, kita juga mau naik bus, mau pulang ke parkiran motor. Jadi ya sekitar situ aja teman-teman. Seperti itulah untuk penampakan kantor-kantor untuk presiden, kantor-kantor yang ada di IKN. Oke, udah turun lagi dari bus. Nah, coba kita ke rest area dulu ya. Kita lihat di dalamnya ada apa gitu ya. Nih, rest area ya teman-teman, tuh kayak tempat makan-makan tuh banyak banget. Oh, tuh banyak makanan teman-teman di rest area. Jadi di rest area ini bisa naik-naik bus di sana tuh. Selamat datang di rest area dan sentral UMKM Nusantara. Tuh, banyak nih. Tekan barcode, paku clothing, Pulau Sayang, forum kesepakatan dapur. Banyak tuh makannya. Oh ini sepaku, khas paku. Ini hidroponik Nusantara. Tuh banyak teman-teman. Banyak tempat makan. Khalifa cake. Ginger coffee, ayam bakso. Oh, belakangnya ada toilet sama musola belakang. Pelayanan. Oh, ini ada travel juga teman-teman. Lepas kunci driver. Oh, ini makanan berat nih. Lumayan panas. Langsung aja kita berangkat ke Balikpapan aja lah ya. Kita gak usah ke Samarinda teman-teman, karena nggak ada agensi apa-apa sih ke Samarinda, malahan bikin capek-capek badan. Jadi kita langsung ke Balikpapan aja ya. Oke. Luar biasa panasnya, ampun. Oke, jadi kita sudah selesai dari IKN teman-teman. Kita langsung gaspol. Kali ini kita ke Balikpapan teman-teman dari IKN. Jadi untuk jarak estimasinya adalah 2 jam, sekitar 84 km dari IKN.
Dan sekarang itu udah jam 12.46. Jadi sekitar mungkin jam-jam 3 kita bakal sampai di IKN, atau jam-jam setengah 3 teman-teman. Ya jadi kita sesuaikan aja gimana kondisi di jalan, bensin segala macam, apakah kita perlu makan siang segala macam, karena kita barusan dari IKN. Karena rencana sih kemarin itu saya udah bikin jadwal itu harusnya ke Samarinda dulu, tapi karena sudah tidak keburu waktunya, mau nggak mau kita harus ke Balikpapan aja. Dan lagian kalau saya pikir-pikir ke Samarinda juga nggak ada urgensi apa-apa sih, jadi kayaknya pemandangannya juga sama-sama aja. Jadi mending kita langsung aja ke Balikpapan aja teman-teman, karena memang kita sudah pesan kapal untuk pergi ke Jawa lagi, ke Surabaya tepatnya itu besok hari jam 6 pagi teman-teman. Jadi mau tidak mau hari ini kita harus sudah sampai di Balikpapan. Sebenarnya kalau misalnya mau ke Samarinda juga masih ada waktu. Sekarang ke Samarinda itu sekitar 2 jam juga, sama kayak ke Balikpapan. Tapi dari Samarinda kita perlu ke Balikpapannya 2 jam juga gitu teman-teman. Jadi perlu waktu. Jadinya kalau kita ke Samarinda itu 2 jam, dari Samarinda ke Balikpapan 2 jam, jadi 4 jam. Sekarang itu jam 12:48 dan mau jam 1. Nanti kalau nyampe di Balikpapan jam 5 sore itu terlalu capek teman-teman. Jadi mending kita langsung aja ke Balikpapan, karena nggak ada urgensi apa-apa juga ke Balikpapan. Kotanya juga sama-sama aja sih seperti begitu gitu ya. Paling ada sungai panjang, yang Sungai Mahakam, sama jembatan yang di Sungai Mahakam sih. Itu paling itu aja sih teman-teman. Nggak ada siapa apa lagi. Yang penting kita langsung aja lah ke Balikpapan aja ya. Nah gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung gaspol aja teman-teman untuk perjalanan kita ke Balikpapan. Let's go. Nah ini keren nih jembatannya nih, bawahnya sawah-sawah teman-teman, sama kiri kanan sawit semua nih. Jadi perpaduan antara sawah dan sawit. Coba kita potong kiri ya, sampai kita lihat pemandangan. Oh, sawit teman-teman sebelah kiri, kanan itu sawah, tuh ada sawahnya bawah. Panas banget teman-teman, beneran dah. Ini cuacanya memang mengerikan di sini. Terik banget, ekstrim banget teman-teman. Panasnya panas ekstrim. Jakarta di Jawa hujannya hujan ekstrim. Aduh, sama-sama ekstrim. Kayaknya ini juga sekalian jalan yang buat ini deh, IKN juga kayaknya. Tuh, kayak bekas-bekas pengerukan. Ini ada burung walet juga sebelah sini. Luar biasa. Untuk review IKN-nya teman-teman, kalau untuk singkatnya sih dari saya, kalau masalah mangkrak atau enggak sih, saya lihat sih kayaknya enggak ya. Bakal jadi itu IKN. Soalnya udah banyak tenan-tenan juga udah masuk. Tadi juga sempat minum susu. Minum susu, terus ada Indomaret Point. Banyak-banyak tenan juga udah pada masuk semua. Ada hotel juga, ada satu hotel sih yang saya tahu itu Swiss Bell Hotel. Ya seperti itu teman-teman, dan gedung-gedungnya udah pada dibangun. Sayang banget sih kalau mangkrak beneran dah. Karena udah jadi ya, udah jadi. Tapi saya bukannya ini ya teman-teman, 100% mendukung atau enggak sebenarnya. Saya netral aja. Ya kalau misalnya memang bagus ya dilanjutkan, kalau enggak ya gitulah teman-teman. Jadi saya netral aja sih. Karena saya juga bayar pajak segala macam, bayar pajak, kita juga bayar pajak. Jadi ya pokoknya apa yang dilakukan presiden ya kita bisa lihat lah gitu teman-teman. Jadi saya bukan di ranahnya politik, jadi saya juga rakyat biasa, tidak tahu apa-apa. Ya mau tidak mau ya saya juga nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Gitu. Paling yang bisa saya lakukan hanya melihat keadaan aja. Kayak hari ini kita lihat IKN seperti apa bentuknya. Ya seperti itu gitu. Saya kan juga penasaran ya IKN tuh bentuknya kayak apa. Oh gedungnya seperti ini. Apakah betul dari foto beneran seperti itu? Pas kita datang beneran nggak? Foto-fotonya apa, gedung-gedungnya beneran jadi atau enggak? Apa cuma dari AI atau segala macam? Ternyata memang benar-benar ada ya teman-teman. Gitu. Nah untuk teman-teman yang mau daftar IKN, mau daftar datang ke IKN, itu daftar dulu di aplikasi IKN Now. Jadi teman-teman harus download dulu aplikasi IKN Now.
nanti dari aplikasi IKN Now itu ada jadwalnya buat mengunjungi Nusantara teman-teman. Nah dari mengunjungi Nusantara itu teman-teman bisa langsung aja sih, langsung aja datang. Nanti ada petugasnya buat scan barcode, udah langsung naik bis gitu teman-teman. Naik bis langsung keliling aja, keliling IKN gitu aja terus sih teman-teman. Dan tidak dipungut biaya sama sekali ya teman-teman, jadi gratis gitu ya. Gitulah teman-teman, cuacanya juga panas banget teman-teman di IKN, beneran dah. Masalahnya tuh pohonnya nggak terlalu lebat banget, jadi panas banget teman-teman, karena nggak bisa meneduh juga. Mau nggak mau tadi lupa bawa payung juga, ya udah kepanasan teman-teman. Panas banget beneran dah, nggak bohong, panas banget. Jadi ya seperti itulah untuk keadaan IKN, panas banget beneran, nggak dingin. Ya sayangnya, coba kalau misalnya kayak di Bogor kan dingin ya, asik tuh kan. Nah ini di sini tuh, aduh panas banget teman-teman beneran dah, nggak bohong. Nggak tahu kalau malam hari ya, malam hari dingin atau enggak. Coba kalau siang harinya ampun dah. Ini karena kebetulan aja ya, memang terik banget teman-teman untuk mataharinya. Awan aja sampai nggak menutupi matahari, jadi nggak ada pembatasnya. Beh, ampun. Sampai di sini teman-teman, beh, ampun cuacanya beneran dah. Nggak bohong, ini panas banget, mendidih nih, kayak neraka. Beneran dah, ini kayak neraka teman-teman. Ampun. Gak ngerti lagi nih kenapa kok sepanas ini ya langitnya ya. Karena sekarang udah jam 1.13 teman-teman. Emang siang-siang jam 1.13 begini nih memang mataharinya ganas teman-teman, ganas. Tadi kami nggak beli makan teman-teman di rest area. Berencana sih langsung makan aja di balik papan aja ya, makan siangnya ya. Nggak tahu nih, si saya pengennya makannya di balik papan, dia nggak mau di rest area kan. Jadi ya udahlah, kita ini aja, balik papan aja ya buat makan siangnya. Saya udah pesan penginapan juga teman-teman. Jadi rencana sih kita pesan penginapan, tapi karena untuk kapalnya besok hari itu jam 6 pagi teman-teman. Sebelumnya saya udah beli tiket kapal DLU via offline langsung ke kantornya di Kumai teman-teman. Di Kumai itu langsung online, langsung offline. Jadi kapalnya itu berangkat jam 6 pagi, tapi kita check innya itu ya jam-jam 3 pagi lah, buat check in, buat masuk kendaraan sama kitanya gitu, orangnya, pengemudinya dan penumpangnya, seperti itu teman-teman. Jadi jam 3 pagi check in, berarti mau itu harus berangkat sih jam-jam setengah 3 ya, setengah 3 udah berangkat. Nanti bangun-bangun jam setengah 2 lah kalau mau ini cepet, setengah 2. Udah itu ya udah, berarti kita langsung aja ya ini ke penginapan. Paling nanti kita coba ada keliling-keliling kota Balikpapan paling gitu teman-teman. Sampai di sini teman-teman, cuacanya masih panas sih, walaupun ada sedikit-sedikit awan lah menutupi ya, jadi nggak terlalu panas-panas banget, tapi overall sih ini masih panas teman-teman, beneran dah. Ampun, ini jalanan juga udah masuk hutan nih, Lika-Liku. Wah, luar biasa ini jalanan. Tuh naik curam lagi. Seru sih sebenarnya teman-teman di Kalimantan ini untuk kita explore. Tapi jujur aja ya teman-teman, sebenarnya di Kalimantan ini tempat wisata nggak terlalu banyak, tapi ada aja sebenarnya, ada wisata sungai. Jadi paling naik sampan, keliling-keliling sungai seperti itu teman-teman, naik perahu keliling-keliling. Tapi nggak ada gunung teman-teman yang bisa didaki misalnya. Terus dataran tinggi yang dingin paling kemarin doang, itu pun karena dia mendung teman-teman. Nggak tahu kalau siang begini panas atau enggak. Nah sebenarnya yang banyak wisatanya itu yang dingin-dingin, yang emang seru banget itu sebenarnya. Kalau saya lihat di peta ya, itu pertama Jawa karena saya juga udah keliling. Jawa tuh emang tunggu lewat dulu teman-teman. Ampun. Pertama Jawa teman-teman. Jawa ada Bromo, di Jawa Tengah juga banyak, ada Gunung Sumbing, gunung ini, gunung itu. Bagus teman-teman, dingin-dingin.
Di Sumatera ada Danau Toba, ada Samosir, dingin teman-teman di bagian barat ya teman-teman. Jadi kayak Sumatera Barat, bagus tuh Gunung Talang lah, ada danau di atas, danau di bawah, ada Jambi juga, ada Gunung Kerinci, tepi lautnya juga bagus, ombaknya gede-gede. Nah Sulawesi juga teman-teman, ada Gunung Latimojong, mantap lah pokoknya di selain Kalimantan. Saya nggak tahu kenapa nih Kalimantan nih kok terlalu gersang ya sepertinya ya. Makanya cocok banget buat tanam sawit teman-teman di Kalimantan ini. Dan memang sepanjang perjalanan saya dari Pontianak sampai ke sini IKN sampai ke Balikpapan, memang pure isinya banyakan sawit teman-teman, pure emang banyakan sawit. Walaupun memang ada pohon yang lain, seingat saya tuh dari Pontianak ke Singkawang yang ke arah utara itu banyak pohon kelapa muda sama kelapa hijau gitu teman-teman. Jadi cuma itu doang sih paling bedanya, sisanya sawit semua sih. Sama di Kalimantan ini banyak banget sungainya teman-teman, beneran dah. Dikit-dikit jembatan, dikit-dikit sungai. Jadi sungainya itu sangat-sangat luas. Makanya kenapa disebut 1001 sungai kali ya, Pulau 1000 sungai gitu. Memang luar biasa ini Pulau Kalimantan. Wah, longsor teman-teman, jembatannya tuh lihat ambles sebelah kanan. Makanya kita ambil kiri nih. Wah, ambles teman-teman yang sebelah kanan. Maksimal 20 ton kali ya. Wow, luar biasa. Ambles teman-teman jalannya. Untung udah diperbaikin jalannya. Kalau nggak bisa lewat mana kalau nggak bisa lewat? Aduh. Ada monyet teman-teman? Bukan, itu bukan monyet bekantan, bukan. Itu monyet biasa. Ya mukanya lucu. Mirip-mirip monyet ini di Bukit Taman Nasional Bukit 30 tuh, mirip tuh muka-mukanya. Bingung kali dia ya. Tuh kan, ada peringatan kan banyak monyet di sini. Tuh, hati-hati. Ada satwa liar melintas. Harap pelan-pelan. Udah ada peringatannya, berarti emang banyak monyet nih di sini nih. Tapi gede juga tadi ya monyetnya ya. Tuh kan dilarang memberi makan satwa. Oh iya, ini Bukit Soeharto nih teman-teman. Banyak satwa nih di sini nih. Wah, adem banget ya di sini ya. Aduh. Gede-gede monyetnya cuy. Halo. Gede-gede monyetnya ternyata. Enggak ngejar. Banyak monyetnya cuy. Ternyata. Oh itu. Mana lagi ya monyetnya ya? Nggak ada. Segitu doang ya di jalan ya. Tapi banyak juga ya, lumayan ya. Kalau monyet itu dia nggak malu sama manusia, dia bekantan baru malu. Tuh ada budak koci tuh monyetnya mini, kecil. Tuh. Wah tuh. Mini monyetnya. Jadi memang di Bukit Soeharto ini teman-teman, di jalan lintas Kalimantan ini, bagian sini tuh emang sejuk banget teman-teman, banyak pohon-pohon rindang. Malahan bener-bener cenderung hutan, pure hutan. Nih sebelah kiri kan pure hutan nih, nggak beraturan ini hutannya. Jadi bener-bener pure hutan teman-teman. Nah itu baru udah daerahnya bukan hutan lagi nih. Nah ini udah bukan daerah hutan lagi. Tadi tuh hutan tadi teman-teman. Nah ini udah nggak hutan nih, udah kebuka. Nah ini belok kanan teman-teman. Nah ini jalan lintas lagi nih, lintas Kalimantan. Kanan Balikpapan, ke kiri Samarinda. Kanan dong, Balikpapan aja kita ya. Oke, gaspol. Cuma ada Toraja. Wah, keren banget tuh. Ada rumah adat Toraja di sini. Wih,
Wih, keren banget, cuy. Rumah adatnya, cuy. Wah, keren banget ya. Tuh, main dibuat begitu tuh. Bagus, cuy. Nggak tahu tuh buat apa ya? Buat pentas seni atau apa tuh? Wah, keren, cuy, di situ. Nah, teman-teman, satu-satunya tol di Kalimantan itu adalah tol Samarinda Balikpapan. Jadi panjangnya itu 120 kalau nggak salah, 120 km. Jadi baru pertama kali dibuat tol Balikpapan Samarinda pertama kali di Kalimantan itu cuma satu aja teman-teman. Jadi dari Kalimantan Timur dari Samarinda ke Balikpapan dan sebaliknya gitu teman-teman. Jadi kalau untuk tol-tol yang lain katanya sih lagi berencana tuh dari Pontianak tuh. Pontianak mau sampai ke Sambas. Pontianak, Singkawang, Sambas. Nah, itu tuh mau dibuat katanya. Lagi pematokan jalan lah di di Kalimantan Barat ya gitu. Tapi kalau untuk saat ini sih kalau di Kalimantan cuma Kalimantan Timur teman-teman, yang Samarinda ke Balikpapan gitu. Jadi masih minim sekali lah untuk jalan tol di Kalimantan, malahan cenderung cuma satu doang. Kalau Sumatera kan udah lumayan tuh, tiap kota kayaknya ada deh. Pekanbaru ada 2 kalau nggak salah. Palembang kayaknya ada 2, Lampung juga, sama Medan. Paling yang nggak ada tuh yang pesisir barat ya, pesisir barat tuh nggak ada tuh. Kalau Jambi saya kurang tahu. Saya tahunya tuh yang pesisir barat tuh nggak ada sama sekali tuh, pesisir barat. Dari Padang tuh nggak ada tuh, Padang, Bengkulu tuh nggak ada. Adanya masih lintas timur, lintas barat teman-teman. Oke teman-teman, kita sampai di kota Balikpapan. Akhirnya nyampe juga di kota Balikpapan teman-teman. Sudah siang hari ini, sekarang sudah jam 2.28, jam 2 siang lewat 28 menit. Jadi kita udah ada ke penginapan, tinggal 8 menit lagi sih langsung ke penginapan aja teman-teman. Karena sumpah ini udaranya sangat-sangat luar biasa, panas pol teman-teman, luar biasa ini. Saya nggak ngerti lagi nih kenapa kok, wah, langitnya juga awannya bulat-bulat. Wah, ini bakal sunset bagus ini nanti sore. Pasti bagus nih sunsetnya ini. Paling kita nanti sore coba kita jalan-jalan sambil hunting sunset teman-teman, sambil kita sambil kita jalan-jalan aja gitu. Oke teman-teman. Nah, untuk sebenarnya dari Panajam kalau mau nyebrang ke Balikpapan tuh bisa pakai kapal teman-teman. Itu pakai pelabuhan Karingau. Jadi nggak lewat IKN karena muternya lumayan jauh. Tinggal nyebrang aja naik kapal. Itu langsung bisa ini belok kanan tuh ke Karingau. Lebih cepat lah. Wah, ini luar biasa teman-teman panasnya, sumpah nggak bohong. Ini apa nih, hotel ya, Platinum. Wah, luar biasa teman-teman, di tengah kota, ampun panasnya luar biasa ini di Balikpapan, Kalimantan Timur. Oke teman-teman, paling kita langsung ke penginapan aja. Jadi sampai di sini dulu untuk videonya teman-teman. Nantikan tuh video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa dihidupkan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video selanjutnya teman-teman. Bye bye teman-teman.